Shalom, kita berjumpa kembali semua anggota Gereja Allah Baik dan semua yang minggu ini siap untuk ber-KPK, berkomunitas. Minggu ini kita memang masih belum jauh dengan Jumat Agung dan Paskah. Jadi kita tetap mau belajar seputar kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, kali ini kita mau buka bersama dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 berkata, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Minggu ini kita mau belajar hidup kita untuk Dia. Statement ayat ini bukan menunjukkan keegoisan Allah yang mau semuanya untuk Dia. Tetapi statement ini menunjukkan sebuah dedikasi. Paulus menuliskan surat pada jemaat di Korintus, diingatkan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, sehingga semua orang hidup. Tapi hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Karena hidup untuk diri sendiri itu adalah diisi oleh menuruti keinginan daging saja. Padahal Kristus sudah mati supaya kedagingan kita ini yang akan menjerat kita dalam hidup di bawah kekuasaan dosa, itu sudah ditanggung semua oleh Yesus. Maka kita hidup untuk Dia. Kita hidup untuk Kristus. Apa maksudnya? Apakah tidak boleh melakukan apapun juga dan hanya boleh hidup seperti biarawan atau biarawati? Bukan mendiskreditkan mereka, all respect to them. Tetapi intinya adalah fokus kita dalam menjalani hidup ini adalah Dia. Ya, ketika fokusnya adalah Dia, maka kita tidak repot. Kita tidak mencari kemuliaan untuk diri kita. Kita tidak mencari keuntungan hanya untuk diri kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Apapun yang kita capai adalah untuk Dia, untuk Tuhan. Nah, belum jauh dari Paskah, kemarin kita benar-benar mengingat kembali, merayakan bersama-sama kemenangan dari kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan itu nyata dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita memaknainya, menjalaninya dengan sebuah kalimat. Kita hidup untuk Dia, hidup untuk Kristus. Karena ketika kita hidup untuk Kristus, kita tidak menggunakan kebesaran kekuatan kita sendiri. Seperti lagu yang sering dinyanyikan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Biar kita bisa memaknai kehidupan kita, mengerti bahwa Yesus hidup di dalam kita, maka kita hidup seperti waktu Yesus hidup. Yesus menuruti kehendak Bapanya. Dan begitu pula kita mau mengikuti kehendaknya. Biar kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Hidup untuk Dia. Selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.